Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, selamat datang di channel saya. Masih bersama saya Lut Hendrita. Di kesempatan kali ini saya mau sharing-sharing kepada teman-teman semua. Masih ada hubungannya dengan cara mengobati penyakit asam lambung, GERD dan juga anxiety ya. Yang mau saya bagikan kepada teman-teman semua adalah berdasarkan pengalaman saya ketika saya dulu mengalami sakit asam lambung, dan sekarang alhamdulillah saya sudah sembuh dan sudah pulih ya. Yang perlu kita terapkan dan kita diskusikan dalam sesi kali ini adalah melakukan yang namanya 3P. 3P itu adalah pola pikir, pola makan, dan juga pola hidup. Oke, kita nomor satu dulu, yaitu pola pikir. Orang yang kena asam lambung atau berhubungan dengan organ lambung itu memang secara umum dia emosi yang ada di dalam tubuh adalah kecemasan, berpikir terlalu tinggi atau berpikir dengan berlebihan, sehingga bisa juga menyebabkan kecemasan seperti orang bingung gitu ya. Ada mungkin yang dia takut mati, takut tidak bisa sembuh ya, takut ini itu, mau keluar rumah takut, maka itu jatuhnya dia mengalami anxiety atau kecemasan yang berlebihan. Nah, tidak ada cara lain ya di dalam menangani emosi yang seperti itu kecuali dengan melawannya. Nah, caranya adalah memprogram ulang pikiran bawah sadar kita dan melawannya agar supaya pikiran-pikiran negatif itu pergi dan menjauh dari hati dan pikiran kita gitu ya. Caranya bisa mendengarkan audio-audio afirmasi dan juga sugesti-sugesti yang positif yang spesifik ditujukan untuk kesembuhan asam lambung kita. Teman-teman bisa melihat channel-channel YouTube yang menyediakan layanan itu. Nah, itu didengarkan ya agar supaya pikiran-pikiran negatif itu menjadi berkurang dan hilang sama sekali. Karena memang kalau lambung itu dia organnya adalah berpikir atau cemas ya. Kalau kita mempelajari TCM, Traditional Chinese Medicine, itu ada teori 5 unsur di mana setiap organ dalam tubuh kita itu ada rasa atau emosi sendiri-sendiri. Nah, jadi wajar kalau ada orang yang sakit organ lambung, dia ada kecemasan, kayak orang bingung gitu ya, mau keluar rumah takut, mau ngapa-ngapain takut, dan lain sebagainya. Kalau misalkan ada orang yang kena penyakit di paru-paru, itu emosinya adalah dia suka sedih, jadi sedih aja. Kalau di jantung itu emosinya dia gembira. Nah, maka tidak boleh juga gembira secara berlebihan, karena itu juga akan membahayakan organ jantung. Mungkin teman-teman pernah mendengar cerita ada orang yang dia dapat uang 1 miliar karena dia tidak pernah pegang uang gede sama sekali. Akhirnya dia gembira, menjadi terkejut, dan akhirnya jantungnya berhenti. Nah, seperti itu salah satu contoh bahwa keseimbangan itu sangat penting, khususnya untuk kesehatan diri kita. Nah, itu ya tentang pola pikir. Juga kita bisa, selain mendengarkan audio-audio yang positif, kita juga bisa membuat kata-kata yang mensugesti diri kita. Jadi misalkan saya sudah sembuh, saya akan pulih, saya sudah pulih. Kalau bisa ditetapkan, seminggu lagi saya sudah sembuh, 2 minggu lagi saya sudah pulih. Jadi seperti itu, ini sangat membantu, dan nanti pikiran dan otak kita akan bekerja dengan sendirinya ya gitu. Jadi yang kedua selanjutnya adalah pola makan. Pola makan ini wajib, tidak boleh tidak, karena kalau makanan kita sembarangan maka justru akan memperparah dan memperburuk keadaan sakit kita. Di video saya yang sebelumnya saya juga banyak share tentang makanan apa saja yang bagus
ketika kita sedang sakit asam lambung, juga makanan apa yang harus kita hindari ketika kita sedang sakit. Ya. Yang ketiga adalah tentang pola hidup. Pola hidup itu adalah output dari pola pikir kita yang baik dan juga pola makan kita yang baik. Pola pikir dan juga pola makan yang bagus akan menghasilkan pola hidup yang bagus juga. Nah, saya menyarankan juga bagi teman-teman ya, yang saat ini sedang berjuang, lakukan juga olahraga ringan ya, karena itu bisa membuat tubuh kita menjadi rileks, tubuh kita menjadi santai, dan akan meningkatkan imunitas dan memperbaiki metabolisme tubuh kita. Ya. Dan terakhir, bagi teman-teman yang mungkin mengikuti video saya dari 1 sampai 3 dan kalau sudah mendapatkan kesembuhan, menerapkan 3P ini seyogyanya terus sepanjang kehidupan kita agar supaya tubuh kita tetap dalam kesehatan yang prima gitu ya. Karena kalau salah satu ini tidak berjalan seimbang, maka bisa menyebabkan sakit-sakit. Karena kesehatan itu saling terkait satu dengan yang lain, antara sehatnya pola pikir, pola makanan, dan juga tentang kesehatan rohani atau spiritualitas kita. Itu saling terkait dan berdialektika satu dengan yang lainnya. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan saya mendoakan yang sekarang masih berjuang untuk mendapatkan kesembuhan, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.